Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Bincang Santai, di mana kita akan berbincang tentang berbagai hal. Terima kasih untuk yang sudah menonton sejauh ini. Akhirnya Bincang Santai bisa kembali hadir menemani kita pada malam Sabtu ini. Mudah-mudahan bisa tetap mengikuti terus, dan lanjut terus acara Bincang Santai ini. Ya, pada kali ini kita akan berbincang tentang lawakan, komedi, dan lelucon dalam Islam. Ya. Jadi kita sering mendengar yang namanya meme komedi entah itu stand up ataupun prank. Ya, bagaimana tanggapan Ustaz sendiri terhadap hal-hal lawakan itu? Ya. Sebagai penikmat juga. Ya, Sama penikmat, bagaimana ini? pertama tentu segala sesuatu tuh kita kembalikan ke contoh tauladan kita Rasulullah kan. Rasulullah sendiri dalam Al-Quran memiliki karakter walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Rasulullah itu tidak keras ya, beliau tidak strength sehingga orang-orang lari kabur Moderat. dari tidak mau mendekat kepada Rasulullah Ya. seperti tadi disebutkan dalam Al-Quran. Jadi beliau punya yang ramah, teduh, dan beliau juga sekali bercanda ya. Walaupun bukan kebiasaan ya. Tapi beliau adalah orang yang tahu kapan waktunya tegas, kapan waktunya harus meredam, mendinginkan suasana, bercanda. Itulah tauladan kita. Salah satu dari mukjizat Nabi kita. Iya, jadi ada seni dalam bergaul Rasulullah, luar biasa. Bahkan bergaul pun ada seninya ya. Iya, betul. Ya. Bahkan apalagi seni itu sendiri. Iya. Seni Jadi komedi itu. seni itu sebenarnya membuat sesuatu menjadi indah. Betul. Nah, Karena dilandasi. Allah sendiri menyukai keindahan tersebut. Iya. Kan bahkan terdapat hadis yang menceritakan, menjelaskan. Iya. Allah Allah sendiri jawab menyukai menyukai keindahan. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan Rasulullah sendiri, banyak hadis-hadis riwayat yang Rasulullah itu bercanda. Betul. Nah, Iya. ketika misalnya ada orang yang dipanggil oleh Rasulullah, ya Uzunain, ya dari Uzunain, wahai pemilik dua telinga. Betul. Nah, tetapi memang Rasulullah tahu orang yang diajak dipanggil ini tidak marah gitu. Jadi bercanda kita tidak salah orang gitu ya. Iya. Orang yang memang Yang suka bisa bercanda, bisa diajak. ya, bisa Rasulullah bisa mengenal bisa tahu tepat waktunya, Ya, saatnya dan bercanda. personalitinya ya. Ya, betul. Berarti memang bercanda harus melihat personality Iya, seseorang tersebut. betul. Harus tahu kondisi ya. Misalnya ada teman kita lagi kesedihan, Iya. dapat musibah, meninggal dunia. Masa kita kita buat dengan hey, apa kabar orang tuamu di sana? Enggak, Betul. gitu kan gitu. Betul. Nah, tapi gini, Rasulullah tahu betul ini anak-anak sedih misalnya. Bagaimana menyenangkan hatinya? Ada riwayat di mana Anas bin Malik menceritakan Ummu Sulaim punya seorang putra namanya Abu Umair. Nah, ketika itu Abu Umair ini bermain dengan dia punya hewan peliharaan seekor burung kecil. Senang sekali main. Suatu waktu dan Rasulullah datang, Abu Umair ini bersedih karena burungnya mati. Maka kata Rasulullah, ya Abu Umair, ma fa'alat Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burungmu yang kecil itu? Padahal Rasul tahu bahwa burungnya ini telah menikah. Nah, ini juga Rasulullah paham bagaimana menyenangkan hati anak ketika sedih. Kemudian Rasulullah juga dengan istri di rumah tangga, di dalam rumah tangga, bagaimana beliau bercanda menyenangkan hatinya sehingga jadi kenangan. Ya, istri beliau Aisyah itu selalu mengingat bagaimana kebaikan Rasulullah. Makanya kadang ada lagu Aisyah. Ya, sayangnya lagu itu sudah dipinta untuk dirubah. Jadi memang kembali lagi prank itu kalau berlebihan bercanda kalau sudah berlebihan apalagi menjurus kepada mencelakakan, membahayakan itu dilarang. Namun bagaimana soal untuk komedi yang fiktif?
Nah kan ada salah satu hadis yang Ya, mengatakan ya. bahwa komedi fiktif berbohong itu kan dilarang ya, gitu. Betul, betul. Nah, bagaimana itu tanggapan? Betul, kata Rasulullah, inilah amzah, aku kadang-kadang bercanda, walakin la aqulu ilal haq. Ya. Tapi aku tidak mengatakan sesuatu kecuali kebenaran. Jadi kalau kita bercanda, carilah topik atau tema candaan yang mencerdaskan. Jadi seperti candaan ya, yang menyehatkan. Jadi membuka wawasan, kita tuh mentertawakan diri kita sendiri gitu. Ketika kita stand up misalnya membicarakan tentang keadaan kondisi saat ini, harga-harga naik, misalnya ini kita ceritakan bagaimana susahnya hidup kita supaya jadi bahan cerminan orang lain. Nah itu saya kira cerdas. Tapi kalau betul, mempermainkan agama misalnya, itu siar agama yang kemudian kita tertawakan, nah itu yang saya kira namun bagaimana jokes politik? itu bisa saja. Bisa. Jadi begini, ada hal-hal yang benar bila disampaikan langsung menyakitkan. Tetapi dengan seni, dengan joke bisa diperhalus. Iya, sehingga orang yang Kena yang tahu saja. dia tidak langsung spontan, dia tertawa karena dia akui itu adalah benar. Nah, itu sering ya. Tapi hati-hati, ada buzzer nanti. Iya, jadi tidak boleh ya kalau bercanda tetap harus dalam batasan ya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Karena Rasulullah SAW juga walaupun beliau bercanda, seperti misalnya ketika ada seorang ibu-ibu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku akan masuk surga? Karena ibu ini sudah tua renta, kata Rasulullah, oh tidak ada. Tidak ada perempuan tua masuk bahaya surga. sekali itu kalau tidak mengerti ya. Akhirnya dia nangis kan? Dia sedih pasti. kenapa? Karena Rasul sendiri yang bilang dia Iya. tidak masuk surga. Akhirnya kata Rasulullah, Bu, kalau nanti masuk surga, ibu kembali muda, tidak lagi Tua. seperti ini. Nah ini kan Berarti itulah pentingnya mengerti jokes ya. ya Berarti balik-balik ke pembelajaran dong. Betul. Belajar mengenal literasi, Iya. mengenal arti suatu makna. ya. Jadi kadang-kadang kritik, masukan Bisa dibawa dalam dari komedi. komedi. Seperti beberapa komedian Indonesia kita yang mungkin salah satunya adalah yang terkenal yang jadi YouTuber itu banyak. Satu juga buat channel pembelajaran malah. Seorang komedian yang membuat channel pembelajaran itu kadang-kadang bagus itu. Betul. Bagus. Kadang-kadang ceramah agama itu kita dapat bahan untuk menyegarkan dari betul, tadi menyegarkan. dari stand up, dari lawakan sehingga kita bisa masukkan. Semakin orang karena akan membuat orang menarik, memunculkan rasa tertarik dari yang menonton. Karena masyarakat kalau dibawa tegang terus stres gitu kan. Jadi ada hal-hal yang harus bisa kita kendurkan urat saraf, kita ketawa. Dan ciri ya mungkin ya ini menurut penelitian, di antara orang yang cerdas itu adalah dia punya sifat humoris. Ya, dan Rasulullah seperti itu juga. Ya, ada saat dimana Rasulullah tertawa, banyak hadis yang mengatakan orang-orang itu ketika melihat Rasulullah tertawa senang sekali, kelihatan putih giginya. Tapi beliau tidak tertawa terbahak-bahak sampai menghilangkan wibawa ya. Karena banyak tertawa juga kata Rasulullah itu kalau mematikan hati. Namun tetap hidup mesti dibawa santai. Begitu banyak masalah, begitu banyak ini kalau kita kita terus-terusan menseriuskan sesuatu kan stres sendiri. Iya. Ada saatnya dimana kita rehat, istirahat, rehlah, jalan-jalan, kemudian berkomedi melihat hal-hal yang harus kita sadar, melihat alam sekitar, lihat hewan yang lucu ya, melihat bayi misalnya yang menyenangkan, itu kan hal-hal yang bagus saya kira untuk supaya hati kita juga menjadi tenang. Baik, mungkin sudah dulu di bincang santai kali ini. Ada tetap berkreasi, kita dukung kreativitas, ada memers, ada stand up, ada komedian dan lain sebagainya. Dan itu semua sarana untuk memperbaiki dan bermanfaat ya, menebar manfaat. Terima kasih telah menonton bincang santai pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang salah-salah, maafkan. Insya Allah ke depan bisa kita perbaiki. Iya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah